Sebentar ya. Baik. Apa kabar, Kak Kaira? Alhamdulillah baik ini Bu. Baik, ya. Sudah siap hari ini kita belajar bareng sama Kak Kaira. Oke. Oke. Baik, Kak Kaira, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Baik, baik, baik Bu. Oke, terima kasih Kak Kaira. Ini saya ganti latarnya dulu. Nah ya, siap. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore Bunda-bunda semua dan juga teman-teman yang sudah hadir di kelas edukasi Langkah Ibu, Bayi Bidan Membantu. Hari ini, tepatnya di sore ini, kita bertemu lagi dengan tema yang tentunya menarik ya. Dan Alhamdulillah sore ini ditemani oleh saya, Hana, sebagai moderator yang akan menemani Bunda dan juga teman-teman semua. Dan tidak lupa juga kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya sudah berpengalaman tentunya, yaitu ada Bidan Khaira Maulina SR ke MKM. Kalau gitu kita sapa dulu Kak Khairanya. Halo Kak Khaira, sore. Sorry semuanya. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga. Nah, karena hari ini temanya juga menarik ya teman-teman semua. Nanti Kak Khaira akan membawakan dan membahas tema mengenai menjadi ibu siaga, pertolongan pertama di rumah untuk keluarga. Nah, nanti Kak Khaira akan menjelaskan materinya hari ini. Namun sebelum kita mulai, saya akan memberitahukan beberapa hal yang penting selama kelas edukasi berlangsung. Pertama, nanti kita akan kirimkan link absensi di kolom chat. Jadi teman-teman bisa isi linknya kalau sudah dikirim oleh admin. Dan untuk pengisian link absensi itu ditunggu sampai maksimal jam 8 malam ini. Ya, dan otomatis siapapun yang sudah mengisi link absensi, dia akan mendapatkan sertifikat dari kelas edukasi sore ini. Dan mohon bantuannya kepada Bunda dan juga teman-teman semua selama eh, selama narasumber kita menjelaskan, boleh minta tolong untuk di mute mikrofonnya agar kelas kita berlangsung secara efektif. Dan nanti setelah Kak Khaira selesai menjelaskan, akan kita buka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa langsung chat di kolom komentar ataupun bisa juga menghidupkan mikrofonnya seperti itu. Jadi kita langsung aja ya. Dan buat teman-teman semua dan juga bunda-bunda semua boleh diajak juga teman-temannya untuk segera join di kelas edukasi sore ini karena temanya ini menarik ya. Dan pasti nanti Kak Khaira akan memberikan tipsnya ya. Kalau begitu boleh Kak Khaira kita langsung aja dimulainya. Baik, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan untuk Kak Khaira. Terima kasih. Baik, izin slideshow. Izin admin untuk di slideshow bahannya, poin saya. Baik, mohon ditunggu ya Kak. Nanti akan dibantu oleh adminnya untuk share
screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, baik. Baik, langsung saja, Bunda-Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu, perkenalkan dulu, ini nama saya Bidan Khaira. Mungkin kalau ada yang pernah join di kelas sebelumnya, sudah kenal. Di sini kita sama-sama belajar dan sharing. Dan hari ini saya ditugaskan ini dengan tema menjadi ibu siaga pertolongan pertama di rumah untuk keluarga. Nah, next. Nah, menjadi ibu siaga bukan berarti kita harus menjadi tenaga kesehatan nih, Ibu. Tetapi menjadi yang tenang, sigap, tahu langkah awal yang aman dalam membantu keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita. Nah, kesehatan dan keselamatan keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Namun dalam kehidupan sehari-hari, seorang ibu sering menjadi orang pertama yang menghadapi keadaan darurat pertama pada keluarga. Itu lain hal yang ibu-ibu yang job desk-nya di luar rumah, meninggalkan anak-anak. Otomatis di malam hari juga akan bersama dengan buah hatinya atau keluarganya. Anak jatuh saat bermain misalnya, anggota keluarga terkena luka bakar atau demam tinggi pada malam hari. Dan hingga kejadian tersedak yang dapat terjadi kapan saja. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas apa sih peran kita sebagai orang tua, ibu, untuk menjadi peran ini, ibu siaga dalam menghadapi keluarga kita pada pertolongan pertama ini khususnya ya. Next. Nah, pengertian pertolongan pertama untuk anak dalam konsep ibu siaga ini. Ini yang harus kita pahami, pertolongan pertama pada anak adalah tindakan awal yang dilakukan secara cepat, tepat, dan aman oleh orang tua. Tidak mesti harus dari tenaga kesehatan, karena ibu-ibu sekarang sudah ada banyak platform-platform yang bisa membantu atau bahkan bacaan-bacaan jurnal-jurnal yang bisa dipahami sehingga kita sebagai ibu di rumah juga sekarang juga mempunyai kemampuan melebihi dari tenaga kesehatan, kecuali wewenang, ada satu-satu wewenang yang memang nggak bisa dilakukan oleh kita. Ini ceritanya kita harus menjadi pertolongan pertama untuk anak kita. Nah, ketika anak mengalami cedera atau sakit mendadak atau bahkan demam pada malam hari misalnya. Sekarang ibu-ibu yang takut khawatir bayinya terjadi kejang misalnya, terjadi benturan misalnya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara penanganan yang pertama. Nah, next. Mengapa ibu harus menjadi ibu siaga? Nah, di sini karena kita orang terdekat dalam keluarga, bagi anak kita juga. Dan pengambilan keputusan cepat di rumah itu adalah kita. Kecuali kita ibu-ibu yang bekerja, otomatis baik kita misalnya kita titip di tempat titipan anak atau ada pengasuh di rumah. Kita juga sebagai orang tua menginstruksikan kepada mereka atau mengajarin mereka bagaimana seharusnya keputusan yang diambil ketika anak kita terkena kecelakaan atau terkena serangan kejang misalnya tiba-tiba. Di sini kita juga harus menjadi ibu yang pintar. Pertolongan pertama sebelum tenaga kesehatan itu adalah keluarga kita sendiri sebagai ibu. Dah, next. Nah, langkah dasar saat menghadapi keadaan darurat untuk anak kita. Satu, tetap tenang. Kita tidak boleh panik. Misalnya anak kita terkena kejang. Itu kita sebagai ibu nggak boleh panik. Langsung aja kita mengambil, kalau misalnya kita ada alat P3, P4K di rumah, itu sudah ada di situ alat penanganan pertama. Baik dia itu anti kejang, yang memang sudah dikonsul dengan dokter. Misalnya ada anak-anak riwayat kejang biasanya akan terulang. Kalau misalnya mengalami demam yang di atas rata-rata.
itu wajib kita menyetok di rumah. Dan alat paracetamol misalnya penurun panas apa aja, dan periksa kondisi, pastikan lingkungan aman. Misalnya ketika anak kita sudah tuteler, otomatis kan apa lasak, otomatis dia banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang menjadi menjadi bahaya baginya. Pastikan lingkungan aman. Misalnya kita menempatkan sesuatu benda tajam itu di tempatnya, obat-obatan itu jauh dari jangkauan anak kita, dan benda-benda lain yang membahayakan untuk anak kita. Dan periksa juga kondisi korban. Ketika sudah mengalami itu langsung diperiksa. Kita tidak boleh panik. Misalnya ada kita demam, itu langsung aja kita taruh di dalam bak mandi. Tidak boleh kita sambil kehilangan kesadaran kita bawa dalam kondisi kejang anak kita ke rumah sakit, tidak boleh. Kita harus dapat dulu penanganan awal. Bisa jadi tempat tinggal kita jauh dari rumah sakit, kita sudah tertangani. Kita harus menghitung juga berapa durasi kejangnya. Dan sudah dia balur dengan air dingin atau air bak mandi misalnya. Kalau misalnya sudah ada kita stok anti kejang, itu bisa kita masukkan ke subanus. Kita bisa memastikan kalau memang anak kita itu dari riwayat kejang. Dan berikan pertolongan awal yang sesuai dengan anak Anda kena musibah. Misal kalau misalnya terjatuh itu kondisi misalnya pendarahan ini, dia jatuh di satu tempat. Dipastikan dulu pendarahannya itu dibalut, baru dibawa ke tempat medis itu. Jangan panik, tetap tenang kuncinya. Cari bantuan medis bila diperlukan. Ketika sudah mendapatkan pertolongan awal dari kita sebagai orang tua, lalu baru kita bawa ke tempat medis atau rumah sakit, tempat praktek bidan, praktek dokter yang terdekat gitu. Nah, next. Nah, pentingnya menyediakan isi kotak P3K di rumah ketika kita mempunyai keluarga, tidak mesti bayi. Tapi hari ini saya jelaskan ketika kita ada anak toddler, bayi, balita di rumah, itu wajib di rumah kita menyediakan P3K, P4K yang sekarang. Isi yang dianjurkan seperti kasa steril, seperti saya jelaskan tadi, apabila terbentur, perdarahan atau cedera, itu bisa kita gunakan kasa steril untuk eh, apa menormalisasikan itu perdarahan pada anak pada benturan tersebut, dan perban atau plaster. Nah, antiseptik itu juga penting apabila kita ada bayi toddler dan anak-anak di rumah. Nah, termometer untuk apa? Apabila anak kita demam, kita sudah bisa memastikan tidak bisa memastikan berapa sih dia demam ini, bisa kita cek suhunya berapa dia tingkat demamnya. Dan obat penurun demam. Apabila anak kita demam itu segera kita kasih obat penurun demam apa bagi ibu-ibu yang mempunyai riwayat kejang anaknya itu diwajibkan obat penurunan demam. Kenapa? Karena biasanya anak-anak yang sudah mempunyai riwayat kejang itu akan mengulang kembali pada demam-demam selanjutnya. Nggak harus ditunggu sampai kejang ya ibu-ibu. Itu harus kita langsung kompres dan kasih obat penurun demam. Gunting kecil, apa kita ada kasa, ada apa itu bisa kita gunakan untuk gunting kecil, sarung tangan bersih misalnya, dan minyak telon atau balsam anak sesuai dengan kebutuhan pada anak kita. Nah, itu yang paling penting sekarang kan sudah ada PSG. Ya, tim gawat darurat itu harus ada nomor darurat penting. Misalnya nomor ibu bidan, nomor siapa saja yang memang bisa dihubungi saat kita butuh bantuan. Nah, next. Nah, kapan harus segera ke rumah sakit? Sebagai ibu, kita juga harus tahu kapan kita harus segera ke rumah sakit. Apabila korban tidak sadar. Korban tidak sadar, dia sudah kejang, misalnya sesak nafas, perdarahan berat akibat trauma, akibat terbentur tuh,
luka bakar yang luas, tersedak berat. Itu harus segala. Sekarang juga sudah ada pelatihan-pelatihan pada ibu-ibu memang bisa mengatasi tersedak pada bayi dan demam tinggi berkepanjangan. Itu otomatis sudah wajib kita periksa ke tenaga kesehatan, ibu-ibu. Next. Nah, sekarang apa peran kita dalam mencegah kecelakaan di rumah? Nah, selain pertolongan pertama, pencegahan juga sangat penting, ibu-ibu. Kenapa? Karena pencegahan itu wajib kita ketahui seperti saya jelaskan tadi. Kita lihat dulu kondisi keamanannya terjaga. Terus baik kita juga terlindungi, misalnya jaga makanannya, lingkungannya. Sekarang termasuk lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman bagi anak kita. Otomatis ketika itu semua dijaga, maka resiko terjadi kecelakaan itu juga akan berkurang. Nah, seperti apa tipsnya? Ini saya kasih gambaran tipsnya. Simpan obat jauh dari jangkauan anak-anak. Karena kan obat kalau misalnya dikonsumsi oleh anak yang tidak bisa kita ketahui itu juga merupakan tanda bahaya bagi anak tuh. Jauhkan benda tajam dari anak, awasi anak saat makan. Jangan biarkan anak makan sendiri tanpa diawasi. Walaupun kita mengajari anak makan sendiri, tetap harus diawasi, Ibu. Dan pastikan dapur aman, tidak jauh dari jangkauan anak-anak itu apinya dan gunakan penutup stop kontak. Ada colokan di rumah itu gunakan penutup apabila perlu itu lebih jauh dari jangkauan anak-anak. Simpan cairan berbahaya dengan aman, ibu-ibu. Jadi kalau misalnya kita ada tutur bayi di rumah itu ada banyak hal yang harus kita perhatikan untuk menghindari kecelakaan di rumah, ibu-ibu. Dah, next. Menjadi ibu siaga berarti menjadi ibu yang tenang saat menghadapi keadaan darurat. Nah, cepat mengambil tindakan sesuai dengan kendala, sesuai dengan gejala yang ditimbulkan oleh anak kita dan memiliki pengetahuan dasar pertolongan pertama. Maka kita sebagai seorang ibu itu di rumah, kita wajib nih mencari ilmu, mengetahui bagaimana sih pertolongan pertama apabila anak kita menghadapi masalah-masalah yang seperti saya jelaskan tadi. Peduli terhadap keselamatan keluarga. Kalau misalnya ibu-ibu sudah ada nih keempat poin tersebut, berarti memang ibu-ibu sudah kategori ibu siaga. Next. Nah, pesannya, pengetahuan sederhana dapat menjadi langkah besar dalam menyelamatkan orang yang kita sayangi. Karena apa? Karena perlindungan terbaik bagi keluarga dimulai dari ibu yang siap, sigap, dan penuh kasih sayang. Terima kasih banyak Bunda-Bunda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bidang Khaira atas materinya. Super lengkap ya. Tadi kita sudah dijelaskan oleh Bidang Khaira terkait ibu siaga dan bagaimana apa yang perlu dilakukan oleh para orang tua, termasuk para ibu, ketika terjadi kecelakaan di rumah, di keluarga. Nah, di sini eh, buat teman-teman atau juga para bunda yang ingin bertanya atau ada yang ingin eh, sharing tentang pengalamannya, ya boleh bisa ditanyakan langsung ke Bidan Khairanya, bisa langsung dihidupkan mikrofonnya ataupun boleh kirim lewat chat. Jadi boleh silakan teman-teman dan bunda-bunda semua, karena memang di rumah itu ya, Bu Bidan, di keluarga itu seringkali terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan ya Bu, ya Bu ya, Bu Bidan. Jadi memang bagaimana sikap ibu untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Nah, mungkin gimana nih, bunda-bunda atau teman-teman semua, ada yang ditanyakan ataupun sharing? Boleh langsung, mumpung ada bidan Khairanya, karena di sini juga banyak selain dari bunda juga ada ya calon ibu yang nantinya akan menjadi ibu di rumah, di keluarga. Baik, eh, sebelum sambil kita menunggu ya, Bu Bidan, pertanyaan dari para bunda atau juga teman-teman yang ada di Zoom, setelah apa yang mesti kita lakukan jika memang terjadi selain ya, misalkan seringkali kalau ibu itu ya yang sudah punya anak, apalagi yang bagi eh, ibu baru, orang menjadi orang tua baru. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih oleh Bu Bidan, ya. Kalau misalnya seperti terjadi bayinya ya demam, itu apa yang harus dilakukan? Dan kalau misalnya sudah kejang ya, kita sudah melakukan tips yang tadi Bu Bidan berikan nih, kan? Dan memberikan obat penurun panas, tapi masih kejang gitu. Apa yang harus dilakukan dan berapa lama? Tadi kan Bu Bidan sudah bilang tuh, hitung juga waktu kejangnya berapa lama ya. Nah, kalau misal kita sudah lakukan itu semua dan masih kejang, itu apa yang harus kita lakukan? Gitu, Bu Bidan. Karena seringkali di sini para orang tua suka kecolongan ya, suka kecolongan karena langsung apa ya? Karena mungkin panik, jadi tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga seringkali kecolongan seperti itu. Gimana tuh, Bu Bidan? Eh, Terima kasih share-nya. Ini mungkin saya akan memberikan sedikit sharing. Eh, Apabila misalnya sudah kita tangani nih anaknya demam, sudah kita berikan obat anti kejang misalnya. Nah, tapi anaknya masih durasinya melebihi dari berapa menit, misalnya 5 menit. Nah, eh, dia kan kalau 5 menit biasanya sudah reda ya, nih, udah reda kejangnya setelah kita beri anti kejang biasanya dikasih di subanus. Kalau ibu-ibu yang anaknya riwayat kejang biasa sudah menyetok nih di rumahnya obat anti kejang tersebut. Nah, untuk jaga-jaga. Nah, apabila 5 menit belum juga tertolong, itu otomatis harus segera nih selama 15 menit itu harus sampai dia ke fasilitas kesehatan. Nanti di sana sudah ada dokter anaknya atau dokter IGD-nya yang akan observasi ulang. Mereka akan melakukan eh, tindakan yang berkelanjutan. Misalnya mereka akan pasang infus. Kalau misalnya disertai sesak, mereka akan menggunakan oksigen. Itu sudah pengalaman kemarin saya tugas di rumah sakit. Biasanya akan segera mungkin mereka akan observasi kolaborasi dengan dokter anak dan langsung memakai oksigen sekalipun nggak sesak karena kejang kan udah terganggu nih saraf-saraf dia. Mereka memang otomatis harus digunakan oksigen. Gitu. Apalagi anak tersebut tidak sadar diri, tidak sadar dalam kondisi tidak sadar sama sekali. Itu memang wajib diobservasi dan langsung dipasang infus, diguyur uh, kiri kanan itu memang harus dicek segera kondisi vitalnya gitu. Terima kasih banyak. Mungkin itu hanya tambahan dari saya, Ibu. Bagaimana sudah lengkap belum?
Lengkap, Bu Bidan. Jadi memang ada waktunya ya ternyata ya. Jadi dari pemberian obat penurun panas melalui sup itu kita tunggu dulu sampai 15 menit ya. Biasanya 5 menit dulu. Oh, 5 menit dulu. Tadi sudah dijelaskan. Nanti kita setelah itu kita evaluasi lagi. Kalau misalnya memang masih kita langsung rujuk ya, langsung bawa ke rumah sakit. Ya. Betul, betul. Mm-mm. Itu Dan juga ada penambahan, Bu. Itu sembari kita merujuk ke rumah sakit, itu pastikan kondisinya kan di rumah kita nggak mempunyai oksigen nih. mm-mm. Misalnya kita rujuknya dengan kendaraan pribadi, dengan mobil kah, dengan motor Mm-mm. kah, itu memang dijaga betul-betul si anak tersebut jangan kita selimutin, kita buka seluruh pakaian atau kain di badannya, usahakan terbuka dan tetap menjaga kehangatan, jangan sampai nanti hipotermi misalnya. Mm-mm. Dan kondisinya diusahakan dia posisi miring ke kiri dan posisi lebih kepalanya ke atas sehingga dia apa terjangkau atau terhindari dari kejang yang susulan gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, tadi kan memang Bu Bidan sudah jelaskan untuk anak yang kejang itu kan perlu diberikan oksigen ya Bu ya. Benar. Ah, namun kan memang kita di rumah itu tidak ada fasilitas oksigen. Kalau misalnya orang tua tidak punya oksigen, jadi itu hal yang bisa kita lakukan. Benar, benar sekali. Itu langkah awal yang dapat kita lakukan untuk mencegah apa terjadinya kejang yang selanjutnya. Gitu. Baik. Baik, Bu Bidan, ini sepertinya ada yang mengangkat tangan. Kita kita langsung sapa aja ya. Ada Ibu Idawati. Boleh silakan dihidupkan mikrofonnya jika ingin bertanya. Oke, halo, selamat sore. Halo, Ibu Kabar? Idawati. Selamat sore. Apa kabar? Iya, kabar baik. Alhamdulillah. Saya cek Ah, suara dulu. Kira-kira suaranya jelas? sudah Ibu, sudah jelas. Iya, terima Boleh. kasih sebelumnya Mbak Ana ini selaku moderator, kemudian narasumber kita hari ini Bidan Khaira ya, Khaira Maulina. Alhamdulillah bisa berinteraksi. Saya sebelumnya mohon maaf karena sedang dalam perjalanan, jadi off kamera. Ya. Eh, Ya, ini topik yang menarik. Namun tadi saya kayaknya agak telat masuk. Saya kecarian link Zoom tadi. Oh ya. Silakan Iya, Ibu. baik. Ya, ada yang Mungkin ingin ini kita, ditanyakan. ya sifatnya ini kita sharing ya. Mungkin juga berbagi pengalaman tuh teman-teman dan ibu-ibu lain yang sudah hadir di dalam Zoom ini. eh Terkait dengan apa namanya nih kondisi darurat ya yang ataupun pertolongan pertama yang dilakukan keluarga. Saya nggak tahu ini apakah sudah terlewatkan tadi atau belum. Nah, jadi mungkin ini yang paling menarik itu di lapangan eh, terkait dengan kondisi ya dan keadaan. Nah, mungkin kita juga itu mengalami apalagi hal itu terjadi pada anak kita sendiri gitu ya. Mungkin kita gampang kalau kita memberikan informasi terkait oh harus begini, begini itu gampang. Tapi kalau kita sudah menjalani sendiri itu hal yang paling nggak bisa kita tinggalkan adalah rasa panik ya. Nah, rasa panik kemudian tidak tenang pada saat apapun itu terjadi dalam keadaan kondisi gawat darurat itu ya. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan dari Bu Idan Hairanya. Ini kira-kira bagaimana ya cara kita sebagai ibu itu tetap bisa tenang dan tidak panik itu saat menghadapi kondisi darurat eh, yang terjadi pada saat kondisi tersebut terjadi pada keluarga kita ataupun keluarga orang lain gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Idawati atas pertanyaannya. Boleh saya ulang lagi ya, Bu Bidan Khairah, pertanyaannya dari Ibu Idawati. Eh, tadi Ibu Idawati bertanya bagaimana cara agar supaya kita tetap tenang ketika menghadapi kondisi seperti itu dalam keadaan panik. Mungkin Bu Bidan Khairah ada punya tips
yang bisa disampaikan? Terima kasih banyak. Kemudian kalau masih bergabung, itu senior kita juga, Ibu Dr. Idawati. Dan juga terima kasih susah permainannya sangat bagus. Mungkin kita juga sebagai ibu otomatis hal-hal yang memang sudah kita rasakan selain kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi apabila kita menghadapi panik ketika menghadapi menghadapi demam ya sama baik kita yang uh, tetap tenang itu mungkin sangat susah bagi kita. Kalau misalnya kita sebagai posisi seperti itu, tapi tipsnya dari saya usahakan itu kita tetap tenang, jangan dulu pegang kita. Kita dia lagi kejam, itu otomatis jangan sentuh dulu. Jangan sentuh dulu, usahakan tidak ada angin atau selimut yang menjauhi di badannya. Supaya sirkulasi udara pada tubuhnya itu dapat dikeluarkan. Kembali kita mendapatkan pertolongan yang ke fasilitas Mohon maaf, Bu bukan Bidan. Mohon maaf, Ibu Bidan, suaranya kurang terdengar, kurang jelas. Ya. rantai. Sudah terdengar? Sudah? Sudah, sudah, Sudah? sudah. Uh, ini tips dari saya supaya kita tidak panik menghadapi bayi yang lagi pegang atau anak-anak yang lagi pegang. Itu tipsnya, kita jangan sentuh dulu. Jangan sentuh dulu anak kita, jangan peluk. Kita lihat dulu, kita hitung dulu berapa menit berarti dia mulai. Setelah itu baru kita pegang. Itu sembari kita mendapatkan pertolongan awal atau memberikan anti kejang, kita buka dulu semua pakaian yang ada di sana atau kain penyelimut di badannya. Kita terletakkan dulu dia di atas kasur misalnya, di atas lantai yang memang bisa mengeluarkan hangat di tubuhnya itu. Atau apabila perlu kita masukkan dulu dia ke tempat yang lebih dingin atau yang lebih rata. Karena seperti kita jelaskan tadi, apabila itu memang tidak ada mungkin misalnya uh, tidak ada obat anti kejang misalnya, itu jangan tentu dulu biarkan durasi kita hitung lagi. Ketika dokter bertanya setelah kita menuju ke tempat fasilitas rujukan, biasanya dokter akan bertanya berapa menit durasi kejang anaknya. Lalu kita sudah bisa menjalankan kita dokter pun sudah bisa memberikan observasi lanjutan untuk anak kita. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik, baik. Terima kasih Bu Bidan Khaira. Untuk Ibu Idawati, bagaimana? Apakah sudah jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, terima kasih untuk jawabannya yang luar biasa. Ya, saya rasa cukup jelas. Tadi Bidan Hera sudah menjawab ya terkait bagaimana kita itu bisa menghadapi situasi yang gawat darurat ya untuk mempertahankan sikap kita tetap tenang, sigap ya. Artinya kalau kita panik ya mungkin hal-hal untuk pertolongan pertama juga kita nggak bisa lakukan. Ya mungkin cukup jelas untuk jawaban ini. Terima kasih banyak Ibu Bidan Khaira. Terima kasih juga Ya, dokter. sama-sama. Terima kasih juga untuk Mbak Ana selaku operator ya hari ini. Terima kasih Ibu Idawati atas pertanyaannya. Dan untuk yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Karena eh, selain dari kejang pada anak juga sebenarnya masih ada lagi ya. Ada beberapa hal lagi ya yang sering kali terjadi di rumah tangga atau di sebuah keluarga gitu. Nah, yang salah satunya itu seperti jika terjadi bencana.
Ya, bencana, bencana alam. Ya, Bubi dan Kaira, apa yang mesti kita lakukan sebagai orang tua gitu? Karena kan kita tidak tahu ya kapan datangnya suatu bencana, entah itu banjir. Yang dimana kalau banjir itu kan efeknya luar biasa ya terhadap kesehatan keluarga, entah itu diare, entah itu gatal-gatal, seperti itu. Nah, bagaimana, apa tips yang bisa diberikan kepada bunda-bunda dan juga teman-teman semua yang ada di Zoom ini supaya mereka bisa tahu gitu. Mungkin Bidan Khaira punya tipsnya dan juga bisa sharing terkait hal tersebut. Terima kasih. Baik, sangat bagus pertanyaannya sesuai dengan kondisi sekarang kami di Aceh. Gitu kan. Kalau misalnya kita lagi ditangkap terbencana, nah kita sebagai orang tua otomatis seperti yang sudah saya jelaskan di slide tadi, itu jauh-jauh sebelumnya kita sudah menyediakan di rumah itu yang pastikan. Nah, ketika anak kita mengalami misalnya diare, ketika mengalami gatal-gatal, dan dampak dari banjir tersebut, kita otomatis sudah ada uh, obat-obatan yang memang bisa kita berikan langsung kepada kita. Nah, sebelum dia mengalami diare tersebut, sebelum dia mengalami kata gatal, kita kasih tahu dulu. Kita kasih tahu dulu uh, area yang memang kita boleh dia bermain. Misalnya di tempat kita ini lagi memang lagi berlumpur, memang lagi berlumpur. Nah, berarti setelah dia main lumpur kita bilang apabila untuk menghindari dia di tempat bencana, misalnya di tempat pengungsian bencana. Nah, kita juga bisa menjaga anak kita supaya kan dia jangan makan sembarangan, kebersihan yang kita jaga. Terus ya itu aja. Mungkin ada tambahan dari moderator. Sudah cukup puas. Ingin dijalankan lagi. Ini Baik, luar biasa ya jawabannya, karena kan Kak Kaira memang tahu ya kondisi seperti di Aceh itu bagaimana ya Kak. Karena memang bencana itu kan seringkali datangnya tidak terduga gitu, dan seringkali membuat orang tua tuh panik juga seperti tadi yang Ibu Idawati bilang gitu. Dan sering juga kecolongan. Dan memang sambil ternyata tadi Kak Bidan Khaira sudah menjelaskan apa yang perlu dilakukan jika hal itu terjadi sampai kita menunggu bantuan dari pemerintah setempat ya Kak. Biasanya kan memang ada bantuan seperti itu. Oke, di sini mungkin ada yang ingin sharing pengalamannya. Mungkin dari teman-teman yang mahasiswa sharing pengalaman ketika bertemu dengan pasien, ketika terjun langsung ke lapangan, bagaimana? Oke.
Bu Bidan boleh saya sharing dan ingin bertanya. Jadi saya pernah bertemu ya dengan keluarga pasien di mana orang tuanya panik, terutama ibunya karena posisinya ayahnya sedang bekerja seperti itu. Dan ternyata anaknya ini datang ke rumah sakit dengan keadaan tuh mual-mual, muntah-muntah gitu ya. Dan ternyata setelah diperiksa oleh dokter, dia diberikanlah diagnosa kalau anak tersebut mengalami keracunan makanan. Nah, padahal anak tersebut memang sebelum terjadinya keracunan itu ya, dia bersama dengan ibunya gitu. Namun memang ibunya sibuk mengerjakan apa namanya tugas rumah tangga sehingga uh, sampai tidak terlihat gitu. Nah, untuk kasus keracunan seperti ini, apa yang perlu kita lakukan sebagai ibu? Terutama untuk ibu. Ini berlaku untuk ibu rumah tangga dan juga ibu pekerja ya. Seperti itu. Karena kan memang keracunan ini kan kalau tidak langsung ditangani kan bisa berakibat fatal ya Bu Bidan. Jadi mungkin Bu Bidan bisa memberikan tipsnya atau apa yang mesti kita sebagai ibu lakukan jika memang anak tersebut mengalami keracunan. Karena memang kan kalau keracunan itu kan tidak pada awal-awal itu kan biasanya hanya mual muntah ya. Tapi kita tidak ngeh gitu kalau dia sedang keracunan seperti itu. Nah, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang perlu kita perhatikan? Seperti itu, Bu Bidan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu sharing yang sangat menarik. Kebetulan saya juga punya balita dan dia riwayat alergi. Berarti keracunan dengan alergi sangat jauh. Misalnya, tapi tidak ada perbedaannya, tapi ada bedanya itu. Nah, sebagai seorang ibu yang siaga, bagaimana sih kalau misalnya sudah terlanjur, misalnya kita sudah terlanjur lalai sehingga anak kita sudah mengkonsumsi makanan yang mengakibatkan dia keracunan makanan tersebut. Nah, seperti ibu yang tadi, yang Ibu Hana jumpai di tempat praktek, itu sudah sudah keputusan yang sangat bagus karena biasanya kalau keracunan itu gejalanya akan nampak langsung Ibu. Itu biasa akan terlihat langsung, beda dengan alergi. Kalau alergi dia mungkin akan pelan-pelan. Misalnya akan tumbuh gatal dulu, batuk-batuk dulu, diare dulu. Itu beda, kalau itu udah kategori alergi. Tetapi kalau kategori keracunan biasanya akan serangan dengan tiba-tiba. Misalnya dia akan muntah terus-terusan, mengakibatkan dia kejang, mengakibatkan dia sesak. Itu sudah kategori keracunan gitu. Bisa kita bedakan. Nah, kalau misalnya kategori keracunan itu memang harus kita rujuk terus nih anak kita bawa terus ke fasilitas yang memang mempunyai penanganan kelanjutan. Bila perlu kita bawa terus ke IGD, tidak perlu lagi ke praktek. Nah, tapi apabila dia masih dalam kategori muntah mual, sementara perjalanan untuk menuju ke rumah sakit itu sangat jauh, kita bisa kasih sediakan dulu anti mual seperti Domperidon, cetirizin itu bisa kita sediakan di rumah. Kenapa? Kalau misalnya cetirizin ini kan kategori untuk meredakan alergi, itu anti alergi. Bisa jadi alergi, dia sembari kita sampai di tempat rujukan, kita sudah menyediakan cetirizin. Itu sudah harus konsul dulu, setidaknya via telepon misalnya, Ibu Bidan via telepon atau
ke ibu bidan yang terdekat dulu gitu. Nanti mereka akan kasih domperidon anti mual dulu. Nah, sembari kita sampai di rumah sakit, apabila itu fasilitasnya jauh, beda dengan dekat. Kalau misalnya tempatnya jarak dekat, bisa langsung saja ke IGD. Kalau misalkan itu kategori keracunan gitu. Ah, baik, itu aja mungkin penjelasan dari saya sudah dimengerti. Sudah, Kak. Sudah, Bu Bidan. Sudah, itu pasiennya saya temukan ketika dulu praktek masih kuliah ya. Masih kuliah, jadi Benar. mengamati apa yang terjadi gitu. Nah, terima kasih Bu Bidan Khaira atas jawabannya ya. Ternyata sama ya dengan alergi. Mungkin memang beda, tapi untuk penanganannya mungkin bisa sedikit agak sama gitu. Nah, ini juga ada yang bertanya dari, sebentar, dari Kak Sanya Safira Abu Bakar. Maaf sebelumnya telah join Zoom. Izin bertanya, bagaimana cara menjadi ibu yang sigap, tetapi tetap tenang saat darurat? Tadi sudah ini ya, sudah dijelaskan mungkin oleh Bidan Khaira karena pertanyaannya sama dengan Bu Idawati. Tapi mungkin karena memang kakaknya baru join, bagaimana Bu Bidan, apakah bisa dijelaskan kembali terkait dengan menjadi bagaimana cara menjadi ibu yang sigap dan tenang saat kondisi Boleh, darurat? Terima boleh kasih. saya jelaskan saja ya. Sebenarnya kalau misalnya tips menjadi ibu yang sigap dan tenang itu sudah pada slide tadi juga udah, dan dengan Dokter Ida juga tuh udah saya jelaskan tadi. Nah, baik, terima kasih Sanya sebelumnya, selamat bergabung dan Assalamualaikum Sanya. Masih. Ya baik, saya jawab aja secara singkat. Berarti kalau tips kita sebagai ibu menjadi ibu yang tetap tenang ketika anak kita mengalami keadaan darurat misalnya, itu kita pastikan dulu keadaan darurat seperti apa yang sedang kita hadapi. Apa trauma kah, kejang kah, atau diare kah, dan lain-lainnya. Kita tergantung keadaan yang sedang kita hadapi pada anak kita. Nah, bagaimana tips supaya kita lebih tenang? Tadi sudah saya jelaskan pada contoh kejang. Sekarang saya jelaskan pada contoh misalnya anak kita mendapat trauma jatuh, misalnya jatuh di tempat yang jauh lebih tinggi dari di rumah kita. Eh, dan perdarahan. Nah, kita tenang, tapi kalau misalnya perdarahan, otomatis harus segera kita tangani. Kita penanganan awal dulu, kita hentikan perdarahan awal dulu sebelum kita rujuk ke fasilitas yang rujukan. Misalnya cederanya berat, lukanya berat, makanya kita harus menyediakan di rumah itu seperti kotak P4K. Otomatis ketika kita sudah mempunyai kotak P4K, kita sudah tenang nih, sudah tidak panik ketika anak kita mengalami musibah atau masalah apa. Langsung dapat kita ambil misalnya kasa untuk menghentikan perdarahan sementara. Nah, sembari kita hentikan, baru kita rujuk ke fasilitas rujukan, misalnya seperti itu. Apabila jarak tempuh itu sangat jauh, boleh kita kasih anti nyeri dulu di rumah, dengan syarat kita harus sudah konsultasi dengan dokter, dengan bidan dan tenaga kesehatan yang terdekat terlebih dahulu itu. Terima kasih, mungkin hanya itu tips dari saya. Baik, Bu Bidan, Khaira, terima kasih. Nah, untuk Kak Sanya bagaimana jawaban dari Bu Bidan Khaira? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh didepan. Baik, sudah jelas. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Wah,
Memang tadi dari penjelasannya Bobi dan Khaira ini memberikan contoh anak jatuh ya, Kak Bobi dan ya, anak jatuh dan juga terjadi pendarahan seperti itu. Sebenarnya em, banyak ya kasus-kasus yang seperti itu. Ini hanya salah satu contoh saja. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya ke Bidan Khaira? Sepertinya sudah tidak ada ya, Bu Bidan. Kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya ke Bu Bidan Khaira, saya ingin menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Bidan Khaira sore ini. Dari yang tadi disampaikan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk menjadi ibu yang siaga dalam sebuah keluarga, kita perlu menjadi pribadi yang tenang, terutama dalam menghadapi keadaan darurat. Seperti yang sudah dijelaskan, tadi langkah-langkahnya juga tetap tenang, lalu juga kita juga harus pastikan dulu ya lingkungannya yang ada di sekitar anak itu aman. Kemudian juga pastikan dulu kondisi anak kita dan jangan lupa untuk kita siap sediakan kotak P3K ya sebagai pertolongan pertama atau pertolongan awal. Lalu kemudian ketika setelah itu kita sudah lakukan, kita bisa cari bantuan medis bila diperlukan. Seperti itu. Dan teman-teman untuk para bunda-bunda juga yang sudah hadir di Zoom ini, jangan lupa untuk selalu menyediakan kotak P3K di rumah ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bu Bidan dari Ibu Idawati. Oh, nggak ngasih pantun ternyata. Eh, bener ya ngasih pantun, iya. Alhamdulillah, terima kasih. Coba saya bacakan ya, Ibu Ida. Minum kopi, digoreng hari, ditemani senyum penuh semangat moderator dan narasumber. Hari ini luar biasa sekali. Materinya keren, jelas, dan sangat bermanfaat. Wah, terima kasih banyak, Bu Idawati. Saya berikan love ya. Coba. Nah, untuk Ibu Idawati dan juga narasumber kita sore ini. Terima kasih Ibu Idawati, terima kasih juga Bidan Khaira. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan, lalu kesimpulannya juga sudah disampaikan dan pengingat juga untuk para bunda, untuk calon-calon ibu di masa depan dan untuk diri saya sendiri juga ya, untuk kita bisa menjadi ibu siaga di setiap saat, setiap waktu ya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang seringkali kita anggap sepele atau abaikan seperti itu. Dan kebutuhannya seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh Bidan Khaira, langkah-langkah menjadi ibu siaganya juga sudah dijelaskan ya. Dan memang untuk praktiknya butuh 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 ini ya, butuh butuh ketelitian dan kehati-hatian karena memang menjadi ibu siaga itu sangat apa ya sangat 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 ibu itu adalah garda terdepan bagi keluarganya terutama untuk anak-anaknya seperti itu dan jangan lupa untuk bunda-bunda semua dan teman-teman semua untuk isi link absensinya ya sampai maksimal jam 8 malam nanti karena akan ada sertifikat yang dibagikan oleh teman-teman semua. Oke, mungkin untuk Kak Zahwa coba untuk diganti webnya, servernya mungkin yang tadinya ada di Chrome pindah ke Mozilla atau di Google, coba untuk dicoba lagi ya.
Oke. Dan sebelum kita akhiri ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini. Terima kasih Bidan Khaira Maulia karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu di sore ini ya bersama kita di tim Langkah Ibu ya. Alhamdulillah terima kasih karena sudah sudah sering kali ya di 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 seringkali Bidan Khaira ini memberikan waktunya juga untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih Bidan Khaira atas kesempatannya. Sukses selalu dan sehat selalu. Sampai bertemu nanti kita di lain kesempatan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman dari Langkah Ibu, Bayi Bidan Membantu karena sudah setia untuk selalu bersama dengan kami, tim Langkah Ibu. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, baik ucapan ataupun sikap yang belum berkenan di hati para bunda dan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Oke, sebelumnya kita boleh berfoto dulu sebagai dokumentasi bersama dengan Bubi dan Khaira. Mari, boleh untuk dibuka videonya, dihidupkan untuk ya, bagaimana? Oke. Oke, nggak apa-apa lah Ibu Ida, nggak apa-apa. Sedang di jalan soalnya ya. Nggak apa-apa, tenang, tenang. Bagi teman-teman yang bisa untuk ikut hidupkan kameranya, boleh silakan.